Kalau kita bertemu di dalam firman Tuhan itu sangat membahagiakan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Dia mau memberi selalu jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Mazmur 9 ayat 10, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Pada siapa lagi kita harus berlindung kalau kita berada dalam kesesakan? Pada siapa lagi kita harus berlindung kalau kita berada dalam keadaan yang terinjak? Mungkin nampaknya oke. Tapi setiap orang punya masalah. Setiap orang pada masa pandemi COVID ini, di mana kita sungguh-sungguh merasa terinjak. Di mana kita sungguh-sungguh merasa seperti kita ini berada dalam kesesakan. Karena ini nggak boleh, itu nggak boleh. Rindu sekali memperayaan Ekaristi. Tapi nggak boleh pergi ke gereja. Jadi kita virtual aja. Tapi yang saya bersyukur, Tuhan itu kalau kita datang kepada Dia, maka Dia sungguh-sungguh angkat semua kesesakan kita, penindasan kita, karena kita lari kepada Dia, karena Dia adalah tempat perlindungan kita. Amin. Sama-sama kita buka Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Allah Tuhannya. Kita berbahagia karena kita punya Tuhan. Sekalipun kesesakan itu menekan, tapi tiap kali kalau kita datang pada Tuhan, kita minta pertolongan daripada Dia. Kita minta Dia ulurkan tangan. Ada teduh di dalam hati. Bukan berarti tidak ada kesesakan. Ada kesesakan. Tapi keteduhan daripada Tuhan sungguh-sungguh menaungi kita sekalian. Nah, firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari kitab Raja-Raja. 2 Raja-Raja, di mana saya akan bahas tentang perempuan Sunem dengan anaknya, yang terambil dari ayat 8 sampai dengan 37. Tapi hanya beberapa ayat saja yang akan dibahas. Perempuan Sunem ini pada ayat 8 dikatakan dia seorang perempuan yang kaya. Jadi perempuan Sunem ini dia mengundang Elisa untuk datang ke rumahnya, untuk makan di rumahnya. Dan tiap kali dia undang, akhirnya diperhatikan oleh perempuan ini yang datang, hamba Tuhan ini. Elisa bukan seorang hamba Tuhan yang biasa. Karena dia kasih laporan sama suaminya. Dia berkata begini, sungguh aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Saudara, dari sikap kita, orang lain dapat menilai hati kita, pikiran kita, dan siapa yang kita sembah dari sikap kita. Jadi dia lapor kepada suaminya, aku tahu ini orang yang datang ini, dia adalah abdi Allah yang kudus. Wah, kemudian dia usul sama suaminya. Pada ayat selanjutnya, di mana dia berkata, mari kita buat kamar, kemudian kita taruh tempat tidur, meja, kursi, supaya kalau dia mau datang, dia dapat beristirahat. Dan yang paling luar biasa, dia membuat kamar di atas yang kecil, yang berdinding batu. Apa artinya?
Jadi sesuatu yang permanen, bukan dari triplex yang bisa dibongkar. Tapi dia mau kalau nabi itu lewat kotanya, maka dia akan datang dan beristirahat di situ. Dia akan makan dan beristirahat sehingga bisa lanjutkan. Karena dia perhatikan abdi Allah ini adalah abdi Allah yang kudus. Mari kita sekalian anak-anak Tuhan, umat Tuhan, umat Katolik yang telah ditebus, umat Kristiani yang telah ditebus dengan darah anak domba Allah. Biarlah orang lain melihat bahwa kita ini abdi Allah, hamba Allah. Biarlah orang lain melihat melalui tutur kata kita, melalui sikap kita, bahwa kita orang kudus. Kita nggak usah stretching, kita nggak usah paksa diri kita untuk nampak kudus. Karena saudara dan saya punya Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita dan yang mengubah kita dari orang berdosa menjadi orang kudus. Kita nggak bisa belagak-belagak kudus, nggak bisa. Nggak mampu kita. Makanya Tuhan berikan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus yang mengubah kita dari hari ke hari. Supaya semakin mirip, segambar, serupa dengan Allah. Jadi laporan kepada suaminya, dia mau buat kamar yang permanen, yang terbuat dari batu, bukan dari triplex. Dan hamba Tuhan ini, Elisa ini berkata, ini perempuan baik sekali. Dia berkata kepada hambanya Gehasi, panggillah perempuan itu. Apakah yang dapat kuperbuat bagi dia? Dan laporan daripada Gehasi adalah, pada Elisa dia berkata begini, perempuan ini kaya, punya semua, tapi dia tidak punya anak. Suaminya sudah tua dan dia tidak punya anak. Apa yang dikatakan oleh Elisa? Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Perkataan ini juga dikatakan Yesus kepada Bartimeus. Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Dan ini bukan berlaku hanya bagi perempuan Sunem atau bagi Bartimeus, tapi berlaku bagi kita sekalian. Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Tuhan, terima kasih. Engkau perhatikan sampai sedalam-dalamnya. Kita nggak usah ungkapkan, kita nggak usah ucapkan kepada orang lain. Tuhan bertanya kepada kita, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin pada masa COVID ini kita mengalami sesuatu yang mustahil. Tidak selancar kemarin. Usaha kita nampaknya berjalan kurang baik. Atau kesehatan. Karena banyak tekanan dalam pikiran dan banyak yang dipikirkan, asam lambung naik dan menjadi sakit. Jadi kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, sesuatu yang mustahil. Suami udah tua, jadi pada masa seperti begini kita juga mengalami, kok pengeluaran banyak, pemasukan sedikit. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena dia sedang melatih kita untuk berharap kepada Tuhan. Ingat, berkat kita bukan tergantung pada uang. Bukan tergantung pada pekerjaan kita. Berkat kita bukan tergantung kepada usaha yang kita sedang kerjakan. Sumber berkat kita adalah Tuhan, bukan pekerjaan kita. Jadi pada masa pandemi ini, Tuhan sedang latih kita, Tuhan didik kita
untuk bergantung kepada Dia. Karena sumber pengharapan kita, sumber berkat kita, sumber rahmat kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Mungkin sudah sekian lama kita kerja enak kok, uangnya masuknya enak ya. Mungkin sekian lama kita kok sehat-sehat banget ya. Mungkin sekian lama jadi tidak terlalu bergantung pada Tuhan karena semua berjalan dengan baik. Ujian masuk dalam hidup kita karena kalau ujian masuk dalam hidup kita, in the dark, di dalam kegelapan, baru nampak karakter kita yang sesungguhnya. Saya bersyukur ketika perempuan Sunem ini dilaporkan bahwa suaminya sudah tua. Jadi pertama, Gehazi bilang suaminya udah tua. Dia nggak punya anak. Tapi yang kedua kita belajar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan kepada dirimu sendiri dan pada keadaan yang saudara sedang alami ini. Mungkin saudara alami di dalam pekerjaan yang kita hadapi atau usaha seolah-olah suamimu sudah tua. Dengan kata lain, mustahil mau dapat keuntungan besar, mustahil bekerjanya begini, mustahil bisa bayar pegawai-pegawai. Jadi ada sesuatu yang menekan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita belajar perkatakan firman Tuhan daripada kita perkatakan apa yang kita alami. Ucap saja, ini janji daripada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita masuk kantor, kita masuk usaha kita, atau kita ada di dalam rumah sakit, atau dimanapun kita berkata, ini kata-kata firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya penuh padamu. Saya bergantung penuh padamu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan sanggup mengadakan mujizat bagi saudara dan saya. Pada 2 Raja-Raja 4 ayat 17. Mulai dari ayat 15. Dan sesudah itu Elisa suruh, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Mari perhatikan. Perempuan ini kan yang punya rumah perempuan ini. Dia kaya raya. Dari ground floor sampai upper room itu dia punya. Tapi ketika Nabi ini panggillah dia. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Kitab suci berkata di sini, berdirilah perempuan itu di pintu. Dia nggak anggap ini kamar saya yang buat, masuk aja, kan saya dipanggil. Tapi dia berdiri di depan pintu, sopan santun. Sebagai orang Katolik, sebagai orang percaya, sebagai orang yang berharap pada Tuhan, sebagai orang yang bergantung pada Tuhan, harus nampak di dalam kehidupan sepak terjang kita, harus nampak sopan. Etika yang kita belajar harus nampak, jangan sembarangan main masuk aja. Berapa banyak pastor jatuh karena perempuan main masuk di ruang kantornya, di ruang entah ruang apa, karena tidak ada sopan santun, dipanggil langsung masuk. Tapi belajar dari perempuan Sunem ini. Saudara dan saya, kita ini diciptakan untuk menjadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita dikuduskan supaya orang lain melihat kehidupan kita dan rindu untuk menjadi kudus seperti kita. Dia berharap pada Roh Kudus, maka mereka juga dikuduskan. Biarlah sepak terjang kita, kelakuan kita, tabiat kita yang dipantau oleh orang lain membawa orang itu rindu untuk sopan. Ada orang kan kasar, ngomongnya kasar,
sikapnya kasar, seolah-olah dunia ini dia punya, apalagi kalau dia kaya. Aduh, kadang-kala sulit diatur. Tapi perempuan Sunem yang sangat kaya ini, dia sopan. Kita minta kepada Tuhan, Bapa, kehidupan kami di dunia ini hanya sementara. Biar sopan, etika, santun daripada kuasa Roh Kudus masuk dan membaptis kita di dalam kuasanya, sehingga orang lain melihat kita, mereka rindu untuk meniru karena melihat ada Roh Kudus, ada kekudusan, ada kebaikan, ada kasih yang kita pancarkan. Mulai dari 16, berkatalah Elisa pada waktu seperti itu juga, tahun depan katanya, engkau akan mengandung. Tapi perempuan ini berkata, jangan berbohong dong sama saya. Karena sekian lama dia menanti-nantikan supaya dia dapat anak. Tapi dia tidak dapat. Tiba-tiba dibilang tahun depan. Waduh, kaget dia. Tahun depan katanya engkau akan mengandung dan akan melahirkan. Jadi dia bilang, jangan berdusta sama saya. Jangan berbohong sama saya. Tapi kalau seorang hamba Tuhan, dia berbicara dengan kuasa firman Tuhan, dengan kuasa daripada Roh Kudus, apa yang dia perkatakan pasti terjadi. Di dalam nubuat, kalau orang bernubuat dan dia sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, maka apa yang dia ucap akan terjadi. Kalau tidak, itu nubuat, karena tidak terjadi. Saudara dan saya hati-hati untuk mengucapkan sesuatu. Minta dari Roh Kudus, ini dari engkau atau aku yang buat-buat. Bilang orang kamu mau sembuh, kamu akan bla 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 bla, whatever. Tapi kita minta, pimpinlah perkataan kita. Kalau aku bernubuat, biar engkau yang pimpin dan taruh kata-katamu di dalam mulutmu. Sehingga apa yang saya ucapkan pasti terjadi. Saya ingat ada satu ibu, ya mbak, masih muda, masih baru menikah beberapa waktu. Kemudian saya berkata seperti begini, tahun depan engkau akan mengandung dan melahirkan. Dan ajaib Tuhan, dia mengandung dan melahirkan. Dia berkata sama saya, aduh tante, apa yang tante ucap sungguh terjadi. Ini yang harus kita hati-hati dengan nubuat. Jangan kita asal ngomong, asal berkata-kata, karena kalau kita berbicara dan ada Roh Kudus di dalam kita, maka pasti terjadi. Pasti terjadi apa yang Tuhan ingin ungkapkan. Selanjutnya pada ayat 17, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu. Seperti yang dikatakan Elisa. Wow. Kita tahu kan sekarang lagi musim di mana bernubuat, profetik, bagus. Kita belajar, tapi jangan lupa, jangan apa yang engkau mau yang engkau katakan, apa yang engkau rasa dari dirimu, aku harus ngomong begitu. Tidak. Untuk setiap nubuat, untuk setiap prophetic words yang kita ucap, kita minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus, pimpinlah saya, supaya jadi apa yang saya ucap jadi. Itu berarti nabi yang benar. Tapi kalau kita ucap dan tidak terjadi, jadi nabi palsu. Saya nggak mau jadi nabi palsu. Dan kita semua tidak mau menjadi nabi palsu. Profetik sih profetik, tapi minta pimpinan daripada Tuhan. Jangan sembarangan ngomong. Karena kalau engkau ucap sesuatu, nama Tuhan yang saudara sedang pertaruhkan. Nah, dia dapat baby. Dia mengandung dan kitab suci berkata, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, luar biasa dia senang. Karena sekian lama dia menanti,
tidak dapat, sekarang dia dapat. Aduh, sukacitanya penuh. Yang ketiga, kita belajar. Kalau sudah dapat berkat, kita sudah dapat apa yang kita minta, kita hidup dalam rahmat Tuhan, ada masa kita diuji. Pernah alami kan semuanya? Tidak selalu jalan mulus. Karena character is what you are in the dark. Kalau kita berada dalam keadaan yang gelap, dalam keadaan yang kesesakan, dalam keadaan yang kesulitan, dalam keadaan tertekan, karakter kita nampak. Dan Tuhan mau pada masa seperti itu tetap nama Tuhan dipermuliakan. Jadi ketika anak ini sudah lahir dan dia menjadi besar, kan orang kaya mereka. Papanya bawa anak ini, kasih lihat aset-asetnya, propertinya. Waduh, semua dia kasih lihat. Sampai siang hari kan di sana kalau panas-panas banget. Di Timur Tengah. Dia kasih lihat semuanya. Ini nak, kalau papa udah nggak ada, ini punya kamu semua. Wah, anak ini dibawa dari satu properti ke properti yang lain, ke satu aset ke aset yang lain. Dan anak ini pusing. Karena matahari terik menyinari dia. Dan dia pusing banget. Apa yang terjadi? Tiba-tiba menjeritlah anak itu. Dia berkata, aduh kepalaku, aduh kepalaku. Dan ayahnya berkata, angkat dia dan bawa kepada ibunya. Biasalah papa-papa begitu ya. Kalau anak pintar, anak papa. Tapi kalau anak sakit, itu anak mama. Ya, jadi normal itu. Jadi ketika dia sakit, dia bilang bawa itu anak ke mamanya. Jadi diambillah anak itu, dibawa ke mamanya. Ujian masuk di dalam hidup keluarga kaya ini. Ketika ujian masuk, mamanya datang, diangkatnya dia, dibawanya kepada ibunya, duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu, matilah dia. Saudara bisa bayangkan, anak yang dinanti-nantikan, harapannya yang terkabul, tiba-tiba mati di pangkuan ibunya. Mari kita perhatikan sikap daripada perempuan Sunem ketika ujian masuk dalam hidupnya. Semua kita setiap masa bisa ujian masuk. Karena Tuhan latih kita supaya dari hari ke hari kita boleh pancarkan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Kita bisa pancarkan, kita tidak sia-sia bergantung kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup. Apa yang dilakukan perempuan ini? Belajar dari perempuan kaya ini. Dia ambil anak itu, dia gendong anak itu, dia naik ke kamar daripada yang dibangun untuk Nabi itu. Dia letakkan anaknya di tempat tidurnya. Dia tutup pintu dan dia pergi. Dia nggak histeris. Dia nggak nangis-nangis. Tuhan, Tuhan, kan Engkau yang berjanji. Engkau yang memberi anak ini. Kenapa anak ini mati? Ada orang kan belum apa-apa udah histeris. Perempuan ini tidak histeris. Matanya tertuju kepada janji Allah. Dia tutup pintunya. Anaknya udah mati. Dia taruh di tempat tidur daripada Nabi itu. Dia tutup pintunya. Kemudian dia memanggil suaminya. Dia berkata kepada suaminya, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan terus pulang. Dia bilang, Pak, aku mau pergi ke abdi Allah itu. Nanti aku cuman pergi dan itu aku pulang. Dia nggak cerita tentang anaknya udah mati. Suaminya bertanya, kenapa pada hari ini engkau pergi? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat.
Karena perempuan ini suka bawa perpuluhan dia bawa persembahan, perpuluhan setiap akhir bulan pasti dia bawa perpuluhannya. Dia setia. Dia pasti bawa persembahannya. Jadi suaminya ini kan bukan akhir minggu, juga bukan akhir bulan. Kenapa kau mau pergi? Tapi dengar dan belajar dari perempuan ini. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Padahal sebetulnya yang dia alami sangat mengkhawatirkan. Anak mati kok, bagaimana sih bilang jangan khawatir. Tapi dari mulutnya keluar perkataan yang positif. Dari mulutnya keluar perkataan yang membangun, bukan mematikan. Dia berkata, jangan khawatir. Dan dia bilang kepada pembantunya, tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalanan, kecuali apabila aku katakan kepadaku. Nggak boleh berhenti, urgen. Kalau aku ngomong berhenti, baru kamu berhenti. Kalau tidak, jalan terus. Betapa penting perjalanan ini untuk dia. Saudara, saya percaya ibu ini di dalam perjalanan ada kekhawatiran. Tapi setiap kali kekhawatiran itu datang, dia ingat akan janji Tuhan. Setiap kali kegalauan itu datang, kesusahan itu datang, tekanan itu mau menekan hati dan harapannya, dia ingat, anak ini kuperoleh dari Tuhan. Dan dia jalan terus. Pada ayat 25 kita belajar, demikian perempuan itu berangkat dan pergi ke abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi. Jadi Elisa berkata, Gehasi, itu perempuan dari Sunem tuh, dia sedang datang. Lihat, perempuan Sunem datang, katanya. Larilah menyongsong dan berkatalah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu? Jadi yang kita perhatikan dari firman Tuhan ini, Elisa lihat ini nggak lazim dia datang. Tanya cepat, menyongsong dia. Tanya, selamatkah suamimu? Selamatkah anakmu? Selamatkah engkau? Jadi Gehasi harus perkatakan kata-kata yang dititipkan oleh Elisa kepadanya. Jadi pergilah dia. Ketika ditanya oleh Gehasi, selamatkah? Perempuan ini menjawab pada ayat 26. Selamat. Aduh, hebat sekali. Betapa kuat perempuan ini. Saya suka di dalam kitab suci kalau dibilang perempuan bukan wanita. Perempuan, empu, hidup. Nggak ada kata wanita. Nggak tahu ya, terjemahan sekarang mungkin ada. Tapi saya lebih suka perempuan. Jadi dia bilang, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu. Jadi Nabi ini dia care, dia perhatikan. Karena apa yang ditabur oleh perempuan ini, dia tuai. Dia tabur perhatian, dia tuai perhatian. Ketika dia berkata, bertemu dengan perempuan itu bilang, selamat. Tapi sebetulnya hatinya lagi susah. Nggak selamat kok dia. Anaknya mati. Apa yang diselamatin? Nggak selamat. Tapi dari mulutnya keluar perkataan, statement yang positif. Saudara dan saya, pada masa pandemi seperti sekarang, di mana kita mengalami sakit penyakit yang coba-coba merenggut bangsa kita, kita mesti belajar berbicara positif. Kita mesti belajar berpikir positif. Dan ketika dia bertemu dengan Nabi itu, dia pegang kaki daripada Nabi itu. Kemudian dia mulai curhat, dia nangis. Sehingga Gehasi bilang, kamu jangan begitu.
mau diusir oleh Gehasi. Karena kan nggak lazim, masa perempuan nangis-nangis di bawah kaki daripada nabi. Tapi apa yang dikatakan oleh nabi itu, oleh abdi Allah itu, biarkan dia, hatinya lagi pedih. Dari tadi ketika anaknya mati sampai dia berhadapan dengan suaminya, dia minta keledai untuk pergi. Nggak nampak hatinya sedih. Tapi ketika dia bertemu yang berjanji kepada dia dan melalui nabi ini, abdi Allah ini, dia dapat anak. Dia curhat. Dia keluarkan apa yang ada di dalam hati. Bagi kita sekalian, kalau ada masalah, pilih-pilih orang, jangan sembarangan kita curhat. Ketika dia berada di hadapan abdi Allah, dia menangis ada-adanya, dia keluarkan isi hatinya, dia keluarkan kekecewaannya. Kemudian kata Elisa apa? Kepada Gehasi, kamu ambil tongkat, kamu pergi, taruh tongkat itu di atas anak, dan anak itu akan bangkit. Tapi perempuan ini berkata, tidak, aku tidak mau disuruh oleh engkau suruh pembantumu Gehasi. Saya mau engkau pergi. Wah, sama kayak Yakub. Ketika itu dia berkata, saya tidak akan lepaskan kakimu. Dia tidak akan lepaskan malaikat itu kalau belum memberkati. Biar kita di dalam doa, di dalam iman, kita teguh, pegang kepada janji Tuhan. Jangan on and off. Sekarang begini, besok itu begini. Sekarang kita anggap benar-benar Tuhan itu luar biasa. Hari Senin udah kehantu lagi. Tuhan hantu, Tuhan hantu. Jangan. Biar seperti perempuan ini. Dia pegang, dia berkata, demi Tuhan yang hidup pada ayat 30. Demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Dia pegang. Berani sekali perempuan ini. Karena kan abdi Allah nggak bisa disuruh-suruh. Nggak bisa seenaknya pergi begitu saja. Tapi karena dia begitu berharap, bergantung pada Tuhan. Matanya bergantung pada Tuhan. Dan dari matanya abdi Allah ini bisa lihat bahwa orang ini sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Bahwa perempuan ini sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Maka Alkitab berkata, lalu bangunlah Elisa dan berjalan ikuti perempuan itu. Luar biasa, dia bisa ubah hatinya supaya ikut dia. Dan lihat anaknya. Nah, Gehasi itu sudah berjalan duluan. Di dalam ayat 31 dia sudah berjalan duluan. Dan ketika dia datang pada anak itu, tidak ada suara. Tidak ada kehidupan. Kembalilah ia menemui Elisa dan beritahukan kepadanya, anak itu tidak bangun. Dengan kata lain, sudah mati. Ayat 32, masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan berbaring di atas tempat tidurnya. Dia lihat betul apa yang dikatakan oleh Gehasi. Anak itu sudah mati. Kalau untuk dunia sudah mati, tidak ada harapan lagi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita mengalami perkara-perkara yang seolah-olah tidak ada harapan saat ini. Apakah itu dalam usahamu, apa itu dalam pekerjaanmu, apa itu dalam sakit penyakit, atau keadaan rumah tangga, apa saja yang nampak mati, ucapkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang dilakukannya? Dia masuk ke kamar, dia tutup pintu sehingga ia sendiri di dalam kamar. Kemudian ia berdoa. Kan Yesus juga mengajar di Injil, jikalau engkau berdoa, tutuplah pintu,
tutuplah jendela, tinggallah sendiri di sana dan berdoa kepada Bapa. Kita mesti belajar kalau kita berdoa itu jangan pegang handphone. Karena handphone itu jendela. Kering, oh ya, kita jadi nggak berdoa lagi. Tutup pintu, tutup semua lubang yang bisa mengganggu kita untuk konsentrasi penuh kepada Tuhan. Masuk ke kamar, tutup pintu. Apakah itu handphone atau apa saja, jangan. Katakan juga kepada pembantu, jangan ketok kamar ibu lagi mau berdoa. Nah, ketika dia berada di kamar, dia berdoa. Abdi Allah ini berdoa. Elisa berdoa. Mari kita perhatikan apa yang dia lakukan. Ia baringkan dirinya di atas anak itu dengan mulut di atas mulut, mata di atas mata, serta telapak tangan di atas telapak tangan. Karena ia meniarap di atas anak itu, maka panaslah badan itu. Sesudah itu berdirilah ia, berjalan di rumah itu sekali lagi ke sana kemari. Kemudian meniarap pula lah ia ke atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali. Apa yang dia lakukan? Apa ingin dikatakan melalui kitab suci ini? Bahwa dia meniarap, dia mata di atas mata, mulut di atas mulut, tangan di atas tangan. Apa ingin dikatakan? Dia transfer kehidupan yang ada pada dia. Dia transfer kepada anak ini. Karena dia tahu Tuhan punya rencana untuk keluarga ini, untuk perempuan Sunem ini, untuk anak ini. Tuhan mempunyai rencana yang indah. Jadi apa yang ada padanya, dia transfer kepada anak kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih, maka Alkitab berkata, bersinlah anak itu 7 kali. Haji, haji, haji 7 kali. 7 kali berbicara selalu tentang angka yang sempurna. Jadi Elisa tahu Tuhan sudah kembalikan kehidupan kepada anak ini. Maka Elisa berkata kepada Gehazi, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnya dia. Lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu itu. Masuklah perempuan lalu tersungkur di kaki Elisa. Sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya anak itu. Lalu keluar. Saudara, perhatikan apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini. Dia sangat bersyukur. Dia sujud menyembah. Kata firman Tuhan. Dia tersungkur di kaki Elisa. Dia sujud menyembah. Dengan mukanya sampai ke tanah. Itu hormat yang amat sangat. Tapi sopan dan kudus. Dia nggak peluk-peluk. Oh Nabi, aduh terima kasih. Aduh ya udah sembuhkan. Aduh, enggak. Dari sikapnya kita bisa lihat betapa dia hormat kepada hamba Tuhan itu. Betapa dia hormat kepada abdi Allah. Kita umat Tuhan mesti belajar hormat kepada abdi Allah. Jangan kalau berbicara dengan pastor terlalu vulgar. Atau mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Atau kalau kita bersyukur sampai kita peluk-peluk sama pastor. Jangan. Jangan dan jangan. Belajar dari perempuan Sunem ini. Dia hormat. Dia respect. Dia tunduk. Dia tahu. Yang melakukan ini Allah. Tapi memakai abdi Allah ini. Mari umat Tuhan. Kita belajar dari perempuan Sunem ini. Bagaimana kita harus hormati abdi Allah yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Untuk jadi pastor itu lama sekali loh. Untuk jadi pastor itu tidak setahun 2 tahun. Mereka dididik luar biasa. Mereka dilatih. Dan kalau sudah jadi, jangan sampai karena perbuatan kita, karena sikap kita, pastor itu gugur. Berdosa sekali orang yang suka ambil-ambil pastor. Kita belajar. Tuhan tolonglah kami. Apalagi perempuan-perempuan.
tolonglah kami Tuhan. Pada saat kami menghadapi abdi Allah, pada saat kami menghadapi para imam, biar sikap kami dari sikap kami, kekudusan daripadamu nampak. Perempuan ini, dia sujud di hadapannya. Dia tersungkur di kaki Elisa. Dia sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Segala hormat diberikannya. Dia angkat anaknya itu. Dan anaknya itu dibawa keluar. Nggak lama-lama di dalam kamar. Kemudian pakai nangis-nangis. Kemudian ada macam-macam. Tidak. Dia angkat anaknya. Dia bawa keluar. Dengan kata lain, tanggung jawab ada di tangan saya. Untuk membesarkan anak ini. Yang ku peroleh dari Tuhan. Saya harus besarkan, saya harus didik. Makanya dia taruh di tangannya, dia angkat dan dia bawa keluar. Biarlah saudara-saudara yang dan saya kita belajar dari perempuan Sunem ini. Sikap dari orang Katolik yang baik. Sikap untuk menghadapi abdi Allah. Sikap kita harus sungguh-sungguh kita pancarkan kudus. Jangan kikir pula. Sampai suaminya berkata, ini bukan akhir minggu, ini juga bukan akhir bulan. Karena suaminya tahu istrinya suka bawa persembahan kepada abdi Allah. Suka bawa perpuluhan kepada abdi Allah. Suka bawa makanan kepada abdi Allah. Dengan hormat dia buat. Jangan sampai kita hidup kikir. Tidak mau berbagi. Abdi Allah itu kalau kita sedang memberikan sesuatu kepada abdi Allah, kita sedang memberikan kepada Tuhan tanda syukur kita, tanda terima kasih kita. Biarlah kita berkata, kita percaya Tuhan adalah pengharapanku, Tuhan adalah perlindunganku. Semua pujian kita berikan kepada Tuhan, tapi bagaimana kelakuan kita? Bagaimana hidup kita, bagaimana tata cara kita, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita perlakukan abdi Allah. Hati-hati ngomong dengan abdi Allah. Jangan brutal, jangan bercanda semaunya, tapi ada penjaga di depan mulut yang dimana apa yang kita ucapkan adalah kehormatan yang kita berikan kepada Tuhan dan kita sampaikan kepada abdi Allah. Belajar hormat, belajar kudus, belajar dari perempuan ini. Dari awal sampai akhir dia tetap menghormati abdi Allah. Kita umat Tuhan, hormati abdi Allah yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.